Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Itu diganti dengan logam lain. Meskipun mungkin lebih kuat, setelah rusak, sangat sulit untuk diperbaiki dan sangat mahal. Xuan Chongjian berbeda, selama tidak sepenuhnya hancur, mudah untuk dipulihkan. Selama direndam dalam air laut, ia akan segera pulih. Selama 300 tahun berikutnya, Chu Xingyun penuh dengan hati, menempa sejumlah besar pedang gila dengan kecepatan 100 pedang yang mendalam setiap hari. Setelah 300 tahun penempaan terus-menerus, Chu Xingyun menempa 10 juta pedang yang mendalam, yang akhirnya berhenti. Sekarang Chu Xingyun awalnya telah menguasai cara menempa, dan fondasinya sangat kuat. 300 tahun adalah waktu yang sangat lama. Tetapi untuk perang antara iblis dan naga, itu adalah periode waktu yang singkat. Untuk perang 10.000 klan untuk supremasi klan 10.000, ratusan tahun waktu, tetapi hanya sesaat. Karena itu, ketika Chu Xingyun menempa 10 juta pedang yang mendalam, pertempuran antara naga dan klan iblis tidak berbeda dengan 300 tahun yang lalu. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus terus menempa. Namun, kali ini, Chu Xingyun tidak lagi menggunakan besi berat sebagai bahan tempa. Kali ini, Chu Xingyun memilih Qian Iron, yang melimpah di Laut Cina Selatan, sebagai bahan untuk penempaan. Besi Qian adalah bahan logam yang berasal dari gunung berapi di bawah Laut Cina Selatan. Besi api merah mengandung banyak energi api, ditempa menjadi pedang yang baik, selama pengingat kecil, api yang mengamuk bisa meletus. Karena itu, Qian Iron adalah favorit banyak biksu peledak. Saat bertempur, gunakan energi Anda sendiri untuk mendesak api di dalam besi api merah, dan meledak seketika. Kekuatannya sangat besar sehingga hampir hancur. Hampir mustahil bagi orang lain untuk mendapatkan banyak besi api merah. Seperti Xuanzong Iron, Qian Iron, sebagai logam unik di Laut Cina Selatan, juga merupakan sumber daya strategis. Sekalipun Laut Cina Selatan tidak menggunakannya, Laut China tidak akan mudah dilepaskan. Terlebih lagi, Qian Iron dan Xuan He Iron berbeda. Xuan besi berat, benar-benar tidak ada yang menggunakan. Tapi Qian Iron adalah logam yang paling berharga dan langka. Karena itu, Qian Iron selalu berharga dan tidak ada pasar, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Namun, dengan hubungan antara Chu Xingyun dan Ao Mei, sebagai menantu Istana Naga di Laut Cina Selatan, jika Anda ingin mendapatkan sedikit besi panas, maka secara alami tidak ada masalah. Yang disebut setengah menantu, sebagai suami mertua Ao Mei, memiliki tujuan untuk menjadi panas, tetapi itu tidak masalah. Setelah mendapatkan sejumlah besar Qian Iron, Chu Xingyun melanjutkan hari-harinya seperti biasa lagi. Selama 300 tahun ke depan, Chu Xingyun masih menempa setiap hari, menempa 100 pedang setiap hari. Hanya saja perbedaannya adalah pedang hitam itu ditempa di masa lalu, tetapi pedang merah itu ditempa sekarang. Waktu berlalu, dalam sekejap 300 tahun telah berlalu. 100 pegangan per hari, 10 juta pegangan dalam 300 tahun. Dengan berlalunya 300 tahun, 10 juta pedang api merah semuanya telah dipalsukan. Semua pedang palsu, Chu Xingyun, dimeteraikan di surga dan di bumi dengan pedang kuno bintang 7. Dengan 10 juta pedang yang mendalam, Chu Xingyun membangun gunung pedang yang mendalam. Dengan 10 juta pedang api merah, Chu Xingyun membangun gunung pedang api merah. Tetapi dengan selesainya penempaan 10 juta pedang api merah, pertempuran antara naga dan iblis akhirnya memasuki tahap baru. Pada saat ini, klan naga akhirnya harus menyerahkan wilayah laut yang dangkal dan mundur ke daerah laut yang dalam. Di area ini, ras Hippo dan ras Buffalo telah sangat mengurangi kekuatan tempur mereka, dan kekuatan tempur mereka telah melemah sebesar 30%. Mereka tidak bisa lagi bertarung melawan ras naga. Klan naga menjaga daerah laut dalam dan tidak berani menyerang daerah laut dangkal. Untuk sementara, klan iblis dan naga memasuki fase kebuntuan. Dalam keputusasaan, selama 600 tahun ke depan, Chu Xingyun menempa 10 juta pedang platinum dan 10 juta pedang kayu hijau. Selain itu, barat dan timur dunia yang diciptakan oleh Chu Xingyun memiliki satu lagi gunung pedang platinum dan gunung pedang Aoki. Melihat naga dan ras iblis memasuki jalan buntu, Chu Xingyun akhirnya lega. Mulai sekarang, kecuali ada perubahan besar, jika tidak, klan iblis dan naga akan memasuki tahap kebuntuan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun. Kecuali jika total 90 juta naga elang, dan elang naga, benar-benar tumbuh. Jika tidak dipilih, klan iblis tidak memiliki cara untuk memasuki laut dalam dan bertarung melawan klan naga. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa klan iblis menempati seluruh langit dan bumi, serta semua wilayah laut dangkal, kekuatannya hanya akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Tetapi sampai sekarang, Chu Xingyun tidak memiliki cara yang baik.
Yuan Hong, Niu Ram, dan Xiong Da dan Xiong Er telah membuktikan dengan fakta bahwa tidak mungkin mengalahkan ras yang kuat hanya dengan kekuatan pribadi. Sui Qianyu dan Huli juga membuktikan dengan fakta bahwa hanya satu kelompok yang dapat memerintahkan kelompok lain untuk benar-benar mengalahkan kelompok lain. Klan Iblis Chu Xingyun menghadap terdiri dari klan Orc yang diperintahkan oleh Sui Qianyu dan klan Burung yang diperintahkan oleh Huli. Jika Chu Xingyun sekarang menjadi naga berpangkat tinggi, memegang kekuatan naga. Kemudian Chu Xingyun percaya bahwa ia benar-benar dapat memerintahkan naga, mengalahkan iblis, dan terus mempertahankan tahta tertinggi naga. Namun nyatanya, kekuatan besar keluarga naga ada di tangan 4 Raja Naga Laut. Apa yang membuat Chu Xingyun paling tidak nyaman adalah bahwa keempat lautan saling memiliki satu sama lain dalam hubungan mertua. Raja Naga Laut Timur dan Raja Naga Laut Barat adalah kerabat yang sangat dekat dengan Chu Xingyun. Ketika mereka melihat Raja Naga Laut Timur dan Raja Naga Laut Barat, itu adalah sesuatu untuk disebut. Terutama Raja Naga Laut Cina Selatan adalah ayah mertua Chu Xingyun. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak pandai merebut kekuasaan dengan paksa, atau bahkan sama sekali. Karena identitas dan statusnya terlalu rendah, Chu Xingyun tidak memiliki hak sama sekali di dalam klan naga. Bahkan jika ia memiliki kekuatan satu tubuh, bakatnya penuh dengan otak, tetapi ia tidak diizinkan untuk mengerahkannya. Chu Xingyun juga berpikir tentang bertemu Raja Empat Laut, menunjukkan bakatnya. Tapi masalahnya sekarang adalah dia bahkan tidak bisa bertemu Raja Empat Laut. Adapun untuk berbicara tentang membobol aula dan melihat raja dari 4 lautan, Chu Xingyun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Hukum militer di masa perang lebih penting daripada yang lainnya. Bahkan jika Chu Xingyun adalah putra ke-9 Raja Naga Laut Utara, ia akan dihukum selama ia melanggar hukum militer. Dan untuk masuk ke aula utama itu adalah hukuman mati, dan itu adalah jenis tanpa membunuh. Oleh karena itu, begitu Chu Xingyun Qiang masuk ke aula, saya takut dia tidak perlu menunggu sampai dia menunjukkan bakatnya. Belum lagi bahwa Chu Xingyun dapat mengalahkan Raja Naga Empat Laut. 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia bisa mengatasinya, tidak ada yang akan mendengarkannya. Anda juga dapat berbicara, menerima hukuman sebelum berbicara. Setelah hukuman, Chu Xingyun sudah jatuh ke tanah dan menjadi orang mati. Apalagi yang harus dikatakan? Menyalahkan nasib buruk Chu Xingyun, dan waktunya terlalu buruk. Jika itu muncul ratusan ribu tahun sebelumnya, maka semuanya mungkin baik-baik saja. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa jika itu benar-benar muncul ratusan ribu tahun yang lalu, maka bahkan jika ia berada pada posisi yang tinggi, kerugiannya tidak dapat diterima. Saya takut setengah dari pertempuran antara naga dan klan iblis, waktu Chu Xingyun sudah habis, dan dia harus meninggalkan mimpi percobaan. Oleh karena itu, sebaliknya, meskipun waktu penampilan Chu Xingyun tidak kondusif untuk kekuatannya, tetapi untuk seluruh pertempuran, waktu penampilan Chu Xingyun tidak bisa lebih baik. Setelah tinggal di kota naga di Laut Cina Timur selama lebih dari 1000 tahun, Chu Xingyun akhirnya menghela napas lega sampai kedua perang klan memasuki jalan buntu. Pada saat ini, Chu Xingyun tahu bahwa pertempuran antara kedua komunitas tidak akan berubah dalam waktu singkat. Namun meski begitu, jika tidak ada yang terjadi, Chu Xingyun akan tetap tinggal di sini dan tidak akan pergi kemanapun. Tetapi pada saat ini, simbol ruang giok yang ditinggalkan oleh Chu Xingyun ke Merage Dragon King dipicu. Menurut perjanjian antara Chu Xingyun dan Phantom Dragon King, begitu mereka mengumpulkan lempengan batu yang pecah, mereka dapat memicu rune giok ruang angkasa, dan Chu Xingyun akan bergegas untuk pertama kalinya. Sekarang Merage Dragon King telah memicu space jadi rune, itu berarti potongan batu tulis misterius telah dikumpulkan. Tidak ada yang terjadi, Chu Xingyun tidak ingin terus tinggal di kota naga. Namun, sebelum pergi, Chu Xingyun harus meninggalkan Eyeliner di kota naga. Setelah klan naga dan pertempuran klan iblis, perubahan apapun terjadi, ia juga belajar pertama kali, bergegas kembali untuk pertama kalinya. Setelah berpikir sebentar, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan. Mempersiapkan hadiah kecil, Chu Xingyun bergegas ke Istana Naga Laut Cina Timur sampai ke Putri Panjang Istana Naga Laut Cina Timur Aoling. Dalam mimpi uji coba ini, Chu Xingyun telah tinggal selama lebih dari 100.000 tahun. Tapi faktanya, dia selalu sendirian dan tidak punya teman sama sekali. Tugas penting seperti itu jelas tidak cocok untuk diserah terimakan kepada seseorang yang tidak terbiasa, tidak mengerti, dan tidak memiliki persahabatan. Karena itu, memikirkannya, di dalam seluruh Dragon City, dia paling akrab dan paling dipercaya oleh Aoling. Pada saat bersamaan, Istana Naga Donghai, di dalam Grand Princess, Aoling mengerutkan kening, duduk di tempat tidur, wajahnya kurus. Aoling jatuh sakit tak lama setelah dia berpisah dari Chu Xingyun lebih dari 1000 tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, di bawah tekanan tinggi Raja Naga dari Laut Cina Timur, Aoling harus meninggalkan Istana Naga di Laut Cina Timur dan mengambil jalan bersama Ao Yun ke Laut Cina Selatan untuk menghadiri konferensi Longmen. Setiap orang memiliki psikologi pemberontak dan naga tidak terkecuali. Jika itu spontan dan sukarela, mungkin Aoling tidak akan memiliki perlawanan yang kuat.
Namun, semakin memaksa dan tekanan tinggi Raja Naga dari Laut Cina Timur, semakin kuat hati pemberontak Aoling. Oleh karena itu, terlepas dari ribuan tahun bersama Chu Xingyun, Aoling sangat bahagia dan sangat bahagia. Namun, di dalam hatinya, Aoling selalu merasa sangat tertekan, tidak terlalu bebas, dan hanya ingin pergi. Penindasan ini, perasaan tidak bebas ini, sebenarnya tidak diberikan kepadanya oleh Chu Xingyun. Tapi di bawah paksaan Raja Naga Laut Timur, perasaan Aoling sendiri. Selain itu, perasaan ini, dengan berlalunya waktu, ketika keduanya mencapai Laut Cina Selatan, mencapai tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, setelah tiba di kota Tongtian, segera setelah keduanya selesai makan, Aoling tidak bisa menunggu, dan tidak tahan untuk sesaat, segera mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Xingyun dan berbalik untuk pergi. Awalnya, setelah Aoling ingin datang dan mengembalikan kebebasannya sepenuhnya, dia harusnya sangat ceria, sangat nyaman, dan sangat menyegarkan. Tetapi pada kenyataannya, setelah meninggalkan Chu Xingyun, tidak ada yang berubah sama sekali. Banyak kali orang seperti ini. Ketika Anda bersemangat untuk sesuatu, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya, keinginan ini akan menumpuk, membuat Anda semakin menginginkan dan semakin gila. Tetapi ketika Anda benar-benar mendapatkan benda itu, Anda langsung kehilangan minat. Bukannya pikiran orang berubah-ubah, tetapi, banyak keinginan hanyalah ilusi, hasil dari self-hypnosis. Dengan Chu Xingyun, Aoling masih sangat bahagia dan sangat bahagia. Bahkan dapat dikatakan bahwa periode waktu ini adalah waktu yang paling mudah, paling bahagia dan paling bahagia dalam kehidupan Aoling. Tetapi karena ilusi dalam hatinya, dia meninggalkannya, berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang, dan bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi ketika dia benar-benar mendapatkan kebebasan yang dia inginkan, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa. Kebebasan adalah perasaan yang sangat ideal. Ketika Anda merasa bahwa Anda tidak bebas, bahkan jika dunia lebih besar, Anda akan merasa terkekang. Ketika Anda merasa bebas, tidak peduli seberapa kecil dunia ini, bahkan jika disimpan di ruangan kecil, hati Anda dapat mengakomodasi dunia berikutnya. Setelah meninggalkan Chu Xingyun, Aoling mengharapkan kebahagiaan dan sukacita, tetapi tidak merasakannya. Sebaliknya, dengan berlalunya waktu, ketika hari-hari berlalu, Aoling mulai merindukan Chu Xingyun. Selama ribuan tahun, Aoling telah terbiasa dengan keberadaan Chu Xingyun, terbiasa kapan saja dan di mana saja Chu Xingyun telah bersamanya. Aoling tidak berpikir ada yang istimewa ketika dia tetap bersama setiap hari sebelumnya. Tapi ketika Chu Xingyun benar-benar menghilang dari sisinya, Aoling langsung merasakan rasanya salah. Orang selalu seperti ini, ketika mereka memilikinya, mereka tidak pernah merasakan betapa berharganya mereka, jadi mereka tidak menghargainya. Tidak sampai saat kehilangan itu sangat menyakitkan dan penyesalan. Hal yang sama berlaku untuk Aoling. Bahkan dengan itu, Aoling tidak dapat menemukan makna hidup dan tidak tahu apa yang diharapkan ketika dia tertidur dan bangun. Setelah melihat hatinya dengan jelas, Aoling segera berbalik dan berencana untuk menemukan Chu Xingyun. Tapi segera, Aoling mendapat kabar bahwa Chu Xingyun Qiang telah merampok Aomei. Kemudian, berbagai berita datang satu demi satu. Jelas, setelah dipisahkan dari Aoling, Chu Xingyun tidak tahan kesepian dan sifat keriting suku naga, dan merampok Aomei untuk melakukan hal yang memalukan. Menghadapi pukulan ini, Aoling tiba-tiba jatuh sakit. Terutama ketika Istana Naga Nanhai merilis berita, Ao Yun dan Aomei membuat kontrak pernikahan. Aoling akhirnya menyadari bahwa dia telah kehilangan Chu Xingyun sepenuhnya selamanya. Di bawah keterkejutan yang luar biasa, Aoling tidak mungkin sakit. Penyakit ini, lebih dari 1000 tahun. Awalnya, Aoling selalu sangat membenci Raja Naga Laut Cina Timur, dan membencinya karena tidak menyusun bebek Mandarin. Tapi sekarang, Aoling hanya membenci Raja Naga Laut Cina Timur tidak cukup kuat. Di bawah kondisi akasia, meskipun Aoling tidak mencuci wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dia juga tidak memikirkan teh. Jika itu tidak cukup dalam untuk penanaman, mabuk cinta ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Pada hari ini, Aoling bosan. Ketika memikirkan Chu Xingyun di Aula Putri Panjang dari Istana Naga Laut Cina Timur, ada berita tiba-tiba di luar bahwa itu adalah Istana Naga Laut Utara dan Yang Mulia Pangeran 9. Begitu Meng mendengar bahwa Pangeran ke-9 Beihai Dragon Palace memohon nasihat, Aoling belum menanggapi. Tetapi dengan sedikit berpikir, Aoling menghubungkan 9 Pangeran Istana Naga Beihai dengan Ao Yun. Mendengar bahwa Ao Yun datang kepadanya, Aoling tiba-tiba membuka matanya dan mendongak dari tempat tidur. Mungkinkah hubungan cinta terjadi antara Ao Yun dan Aomei, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mencintainya Aoling. Memikirkan kemungkinan ini, Aoling Men melompat dan berlari ke lemari, mengambil pakaian dengan tergesa-gesa. Antara dia dan Chu Xingyun, sudah hampir 1500 tahun sejak dia menghilang. Sekarang dia akhirnya bertemu, dia harus berpakaian indah. Ngomong-ngomong, setidaknya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Aomei itu. Meskipun Aomei memang panjang dan menawan, itu bisa dikatakan sebagai penggemar naga suku naga. Tapi Aolingnya tidak buruk sama sekali, dan juga naga paling indah dari keluarga naga.
Di dalam Grand Princess, Chu Xingyun duduk di kursi, mencicipi teh hijau yang khas ke Istana Naga Laut Cina Timur, menunggu dengan sabar. Antara dia dan Aoling, bagaimanapun, mereka telah bersama selama ribuan tahun, dan tidak perlu meragukan persahabatan mereka. Saya ingin datang ke Chu Xingyun. Ketika saya mendengar bahwa dia akan datang, Aoling tidak dapat bertemu dengannya. Dia keluar secepat mungkin. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun telah duduk di aula selama 3/4 jam, tetapi dia tidak bisa menunggu Aoling. Meskipun dia tahu itu tidak pantas, Chu Xingyun mencoba mendesaknya beberapa kali, tetapi pelayan di aula itu terus mengatakan bahwa Aoling sedang memiliki sesuatu dan akan segera datang. Dengan hati-hati bertanya apa yang terjadi pada Aoling, tetapi sepertinya tidak pantas. Lagi pula, jika Anda bisa mengatakannya, pelayan itu mungkin sudah mengatakannya. Jika dia tidak bisa mengatakannya, itu tidak pantas untuk Chu Xingyun untuk memaksa pelayan. Lagi pula, begitu kata-kata yang salah diucapkan, siapa yang tahu jika pelayan ini akan terlibat. Tidak menunggu, tidak menunggu, tidak menunggu untuk yang ketiga. Akhirnya, Chu Xingyun kehilangan kesabaran dan berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan karena Chu Xingyun memiliki kesabaran yang buruk, kuncinya adalah bahwa pendekatan Aoling membuat Chu Xingyun terlalu memalukan. Sedini lebih dari 1500 tahun yang lalu, Aoling pernah mempermalukan dan mempermalukannya sekali. Keduanya telah bersama selama ribuan tahun, tetapi begitu mereka mencapai kota Tongtian, Aoling berbalik dan berjalan pergi. Untuk masalah ini, Chu Xingyun benar-benar tidak nyaman untuk waktu yang lama, dan bahkan mulai meragukan pesonanya. Sekarang, pengabaian Aoling yang berulang-ulang membuat Chu Xingyun semakin tidak nyaman. Keduanya telah bersama bahagia selama ribuan tahun, dan sekarang setelah interval lebih dari 1500 tahun, sulit untuk melihat Anda lagi. Mengapa ia harus diabaikan? Ketika Aoling akhirnya memilih satu set pakaian dan mulai mengecat alis dan bedaknya, pelayan itu mendengar berita bahwa 9 pangeran pergi tanpa sepatah kata pun. Mendengar berita ini, Aoling masih bisa merawat rouge dan bedak. Pertama kali saya mengejarnya. Tapi begitu Chu Xingyun meninggalkan aula, dia membuka saluran dimensi dan bergegas langsung ke Laut Nether, kediaman keluarga Meraj. Karena itu, bahkan jika Aoling tidak berani menunda sama sekali, dia mengejarnya untuk pertama kali, tapi dia masih gagal. Menghadapi laut kosong, Aoling menangis. Aoling juga tahu bahwa terakhir kali, di kota Tongtian, pendekatannya pasti menyakiti Chu Xingyun. Tapi kali ini sangat berbeda, dia tidak bermaksud mengabaikannya. Dalam 1000 tahun terakhir, Aoling Cha tidak memikirkan beras dan menggambarkannya dengan kuyu, dia tidak bisa keluar untuk bertemu orang sama sekali. Yang disebut, wanita itu menyenangkan dirinya sendiri. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada Chu Xingyun, dan agar tidak dikalahkan oleh Ao Mei, tentu saja, dia perlu waktu untuk berdandan. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun jelas salah paham, berpikir bahwa Aoling tidak ingin melihatnya sama sekali. Jika Chu Xingyun tidak disalahpahami, bahkan jika dia harus pergi, dia tidak akan meninggalkan setiap kata, tetapi akan meninggalkan kata-kata. Belum lagi bahwa Aoling menjadi gila mencari Chu Xingyun. Di sisi lain, setelah melakukan shuttle dimensi, setelah membuka lipatan luar angkasa, Chu Xingyun langsung melintasi ratusan juta mil dan mencapai laut bawah. Berubah ke mantan Chu Xingyun, begitu jauh, dia tidak bisa langsung menyeberang. Tapi mulai sekarang, Chu Xingyun tidak hanya memiliki Yuan Shen, tetapi juga mengembun Dragon Ball dan memiliki dunia. Selain itu, setelah pelatihan rumput Tianyuan Ningxian, dan Longqi dan daging bawaan Ganoderma lucidum, Yuan Shen Chu Xingyun telah membuat kemajuan besar. Meskipun kultivasi Yuan Shen tidak tinggi, kohesi dan kekuatan spiritual Yuan Shen sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan dengan ratusan juta mil jauhnya, Chu Xingyun masih berlari melintasi jarak jauh dalam sekejap dari roh naganya ke Laut Belanda dari kota naga di Laut Cina Timur. Namun, antara rentang ini, Yuan Shen Chu Xingyun langsung melemah, dan energi di Yuan Shen hampir sepenuhnya dikonsumsi dalam sekejap. Jika bukan karena masa lalu, rumput Tianyuan Ningxian, serta daging Longqi dan daging asli Ganoderma lucidum tidak dapat dipulihkan tanpa ribuan tahun. Bahkan setelah pelatihan rumput Tianyuan Ningxian, Longqi dan daging bawaan Ganoderma lucidum, dalam beberapa tahun, Chu Xingyun tidak ingin kembali ke keadaan kemenangan. Di sisi lain, The Mirage Dragon King hanya memicu simbol ruang giok. Hanya beberapa saat kemudian, Chu Xingyun muncul di depannya. Menghadapi adegan ini, Raja Mirage tidak bisa menahan perasaan gelisah untuk sementara waktu. Setelah waktu yang singkat, paksaan yang dipancarkan oleh Chu Xingyun meningkat karena faktor yang tidak diketahui. Raja Mirage tahu bahwa jika Chu Xingyun memiliki niat buruk untuk keluarga Mirage, maka dia sendiri hampir bisa menghancurkan keluarga Mirage. Bahkan jika beberapa naga beruntung lolos, seluruh keluarga naga tidak akan punah, tetapi tidak akan pernah bisa berbalik. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, Phantom Dragon King hormat dan takut, dan sikapnya secara alami hormat. Awalnya, Raja Naga Phantom siap menggunakan lempengan batu tua itu dan Chu Xingyun dengan imbalan banyak manfaat. Namun sekarang, ide ini belum dipertimbangkan sama sekali.
Setelah Chu Xingyun kesal, atau harta yang diminta terlalu berharga, sekali Chu Xingyun menjadi serakah, bahkan jika mereka memusnahkan klan Meraj, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Keluarga Meraj pandai menyamarkan, tetapi begitu sarang lama hilang, kemampuan keluarga Meraj untuk melawan risiko akan berkurang dengan faktor 1000. Yang buruk, keluarga Meraj akan punah. Belum lagi bagaimana pemikiran Meraj Dragon. Di sisi lain, Chu Xingyun memasuki istana naga keluarga Meraj sepanjang jalan. Begitu dia memasuki aula, Chu Xingyun melihat lempengan batu besar. Dari pandangan sekilas, batu tulis itu sangat besar, lebar 3 meter dan tinggi 9 meter, dan sangat berat. Lempengan batu besar dilapisi dengan garis yang tidak menentu. Meskipun karena perjalanan waktu dan sejarah yang panjang, ditambah dengan erosi air laut, garis-garis itu sangat tidak jelas. Namun secara umum, garis-garis pada lempengan batu ini masih bisa dibedakan. Saat ini, seluruh lempengan batu itu dipecah menjadi 360 keping. Potongan-potongan besar dan kecil secara longgar disatukan, tetapi potongan-potongan tidak bersentuhan satu sama lain. Chu Xingyun mengangguk menghargai Meraj Dragon King. Ratusan juta tahun ini, tetapi masih belum hilang, sebagian besar adalah surga dan bumi. Menghadapi senyum Chu Xingyun, Raja Meraj tidak bisa menahan senyum dengan datar dan berkata sambil tersenyum, meskipun butuh sedikit lebih lama, 360 fragmen dari batu tulis ini sekarang ada di sini. Sambil tersenyum pada Meraj King, Chu Xingyun berkata dengan hangat, aku akan mengambil bagian ini terlebih dahulu dan melihat bersama. Adapun hadiahmu, aku tidak akan pernah melupakannya. Tidak berani. Saya tidak berani. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Naga Hantu melambaikan tangannya berulang-ulang, dengan tersanjung, lempengan batu ini semua adalah hadiah dari keluarga Naga Pantom kami. Biarkan saya menggabungkan lempengan batu ini sebelum saya bisa tahu harta apa yang harus saya tukarkan dengan Anda. Kata Chu Xingyun. Saat berikutnya, cahaya putih naik di atas dahi Chu Xingyun. Melihat sekeliling, seorang dewasa dengan ukuran kepalan tangan dan cahaya putih memancar naik dari puncak Chu Xingyun. Yuan Shen, itu benar, penjahat dengan cahaya putih ini adalah jiwa Chu Xingyun. Di bawah kendali Chu Xingyun, Yuan Shen Chu Xingyun terbang jauh-jauh ke 360 keping serpihan batu tulis kuno. Pada saat berikutnya, di bawah desakan Chu Xingyun, 360 serpihan batu tulis berkumpul di tengah. Dalam gesekan yang tumpul, potongan lempengan batu bergabung satu sama lain. Akhirnya, dengan potongan batu tulis terakhir, disatukan, seluruh batu tulis tiba-tiba memancarkan cahaya kuning samar. Di bawah cahaya redup dan kekuningan, 360 serpihan lempengan menyala satu demi satu. Di bawah tatapan Chu Xingyun dan Meraj Dragon King, celah pada lempengan batu disembuhkan dan menghilang di bawah cahaya kuning samar. Akhirnya, dalam suara yang sangat tajam, 360 keping serpihan batu tulis terkondensasi menjadi keseluruhan. Melihat itu, garis-garis dan garis-garis di atas batu tulis diselimuti cahaya kuning redup berputar perlahan seperti ular. Awalnya, garis-garis pada lempengan batu itu seperti garis dan mereka menjadi peta. Tetapi dengan memutar garis-garis itu, secara bertahap garis-garis itu diuraikan menjadi 3 karakter besar, Laut Belanda. Melihat 3 karakter yang rumit, Chu Xingyun sedikit menatap. Benar saja, lempengan batu ini adalah bagian kelima, bagian dari lautan di bawah bumi Laut Nether. Menurut catatan, lempengan batu ini harus menjadi pintu gerbang ke dan dari Laut Nether. Dengan lempengan batu ini, Anda dapat membuka portal Laut Nether kapan saja, di mana saja. Saat digunakan untuk menyerang, Anda dapat membawa batu tulis ini ke area inti musuh, membuka portal laut bawah, dan melepaskan ratusan juta pasukan bawah laut. Saat digunakan untuk transfer, Anda bisa langsung menyukai portal Laut Belanda dan memuat semua pasukan ke Laut Belanda. Sedangkan untuk pertahanan, Laut Nether tidak perlu dipertahankan, karena tidak ada jalan lain selain portal ini, yang bisa mengarah ke Laut Belanda. Dari sudut pandang tertentu, begitu Anda memasuki Laut Bawah, itu setara dengan orang mati. Kecuali jika pemilik Laut Belanda membuka saluran dan membiarkan pihak lain keluar. Kalau tidak, hampir tidak ada cara untuk meninggalkan Laut Nether. Karena itu, batu tulis ini, walaupun bukan bayi, memiliki kekuatan yang kecil. Tetapi jika Anda telah menguasai lempengan batu ini, Anda setara dengan menguasai Laut Bawah dan menjadi penguasa Laut Bawah. Dalam sesaat berpikir, Chu Xingyun langsung mengumpulkan lempengan batu ke dunia yang diciptakan oleh 4 manik-manik dewa. Saat ini adalah tempat paling aman. Meskipun bukan tidak mungkin untuk menginvasi dunia lain, kesulitannya tidak dapat digambarkan. Belum lagi hal lain, sudah merupakan masalah menemukan jarum di tumpukan jerami hanya untuk menemukan dunia. Meskipun Chu Xingyun ingin segera memasuki Laut Nether dan melihat lingkungan di dalamnya. Tapi Chu Xingyun juga tahu bahwa itu bukan waktu yang tepat. Sekarang dia telah menerima batu tulis ini, lalu sebagai imbalannya, dia harus mengembalikan klan Meraj. Namun, ketika Chu Xingyun serius dan berbicara tentang kembalinya dengan Raja Meraj berulang kali melambaikan tangannya, dan ia menolak untuk menerimanya.
Harta karun pada Chu Xingyun sekarang telah mencapai ribuan keping. Pada kenyataannya, mereka tidak peduli tentang memberi kembali ke balapan Shenlong. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa Chu Xingyun tidak cukup baik jika klan Meraj tidak berbicara. Bagaimanapun, nilai dari batu tulis ini benar-benar tak terhitung. Seluruh laut Belanda tak ternilai harganya. Melihat Meraj King Jin Xiaowei, takut membuatnya kesal. Chu Xingyun bisa memahami pikiran dan suasana hatinya. Tapi jujur saja, Chu Xingyun sebenarnya bukan orang yang mengambil keuntungan dari orang lain dan mengambil keuntungan dari orang lain. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun sangat serius dan berkata kepada Raja Meraj, karena kamu menolak untuk berbicara, maka kali ini hadiahnya akan diakumulasikan terlebih dahulu. Ketika kamu membutuhkan sesuatu nanti, kamu dapat berbicara kapan saja. Setelah jeda, Chu Xingyun dengan tulus berkata, selama saya bisa melakukannya, tidak peduli betapa sulitnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Ini adalah komitmen saya. Setelah menerima janji Chu Xingyun, Meraj King tidak bisa menahan nafas lega. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Meraj Dragon King juga langka, dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengubahnya, bahkan jika mereka kehilangan sarang mereka, mereka tak kenal takut berdasarkan kemampuan klan Meraj untuk menyamar. Tapi sekarang, ras naga dan iblis sudah dalam ayunan penuh. Pada titik ini, begitu keluarga Meraj kehilangan markas ini, maka dunia menjadi besar, tetapi tidak ada tempat bagi mereka. Setelah sarang ini hilang, di bawah pengepungan klan iblis, klan Meraj kemungkinan akan menghapus klan. Bahkan seluruh spesies akan punah. Oleh karena itu, pada titik waktu ini, harta apapun tidak signifikan. Dibandingkan dengan keamanan seluruh kelompok etnis, tidak ada harta yang tidak bisa dibuang. Oleh karena itu, selama Chu Xingyun dapat membantu mereka menjaga rahasia sarang lama, keluarga Shenlong tidak akan meminta apa-apa. Menghadapi kejujuran Meraj King, Chu Xingyun tidak banyak bicara. Inilah yang terjadi di dunia ini. Ada begitu banyak hal untuk dikatakan dan tidak boleh dilakukan. Jika Anda mendengarkan apa yang Anda katakan sekarang, Raja Naga Meraj tidak akan mempercayainya. Ketika keluarga Mirian benar-benar membutuhkannya, Chu Xingyun dapat melakukannya secara langsung. Tidak perlu berbicara lagi sekarang. Selama beberapa tahun berikutnya, Chu Xingyun tinggal di Istana Naga Balapan Shenlong dan berkonsentrasi untuk berlatih. Alasan mengapa dia tidak segera membuka Laut Bawah dan menjelajahi Laut Bawah adalah bahwa ketika dia tiba, Yuan Shen Chu Xingyun sudah ditarik berlebihan. Jika Anda sekarang memasuki Laut Nether segera, sekali menghadapi bahaya, Chu Xingyun tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, setelah beberapa tahun istirahat, baru setelah Yuan Shen pulih sepenuhnya ke puncaknya, Chu Xingyun akhirnya memasuki Laut Belanda dan memasukkannya ke dalam agenda. Perlu disebutkan, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar keluarga Mirian telah bergegas kembali ke sarang lama dari selatan dan utara. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa keluarga Meraj jarang penduduknya, yang hanya berskala ratusan ribu orang. Ketika datang untuk memecahkan langit, hanya ada jutaan orang. Namun nyatanya, di dalam Meraj ada juga beberapa cabang. Antara langit dan bumi, ada 4 laut. Keluarga Shenlong juga memiliki 4 cabang, yang berada di Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, Laut Cina Utara, dan Laut Cina Barat. Namun, dengan pertempuran antara klan iblis dan klan naga, cabang-cabang klan Meraj harus meninggalkan sarang mereka dan bergegas kembali ke base camp klan Mirong untuk menghindari pertempuran. Lagi pula, base camp keluarga Meraj adalah yang paling rahasia, dan kemungkinan ditemukan juga yang terendah. Dengan berlalunya waktu, karena pertempuran antara setan dan klan naga menjadi lebih intens. Kebanyakan Fata Morgana telah kembali ke pangkalan mereka. Baru pada saat inilah Chu Xingyun akhirnya mengetahui bahwa keluarga Shenlong ini memiliki populasi lebih dari 30 juta. Di antara mereka, hanya muda dan kuat, ada ribuan raksasa. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Setelah budidaya Yuan Shen, Chu Xingyun akhirnya mengeluarkan batu tulis. Setelah Chu Xingyun memulihkan kondisinya ke puncak, ia akhirnya mulai menjelajahi laut bawah. Laut bawah tanah. Dalam laut yang sepi, Chu Xingyun menjepit jari-jarinya dengan kedua tangan, membanting energinya ke papan tulis di depannya. Saat 99 dan 81 taktik segel masuk ke lempengan batu, saat berikutnya, lampu merah tua memuntahkan dari lempengan batu besar. Lampu merah tua cepat mengembun di udara dan secara bertahap terkondensasi menjadi merah, berdarah besar pusaran berdarah. Melihat kesedihan yang luar biasa, seolah-olah sarang berputar-putar besar yang dibentuk oleh darah yang terkontaminasi, Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke Laut Belanda. Tangan Chu Xingyun menyingkirkan lempengan batu, dan kemudian melompat ke pusaran darah. Antara rotasi cahaya dan bayangan di depannya, ketika Chu Xingyun mengembalikan penglihatannya lagi, dia sudah muncul di laut yang sangat aneh. Awalnya, dalam imajinasi Chu Xingyun, yang disebut Laut Belanda karena berada di dalam inti bumi, itu pasti dunia bawah laut yang sempit, rendah, dan sangat redup. Tapi setelah benar-benar memasuki Laut Nether, semua yang ada di sini telah menumbangkan semua pengetahuan Chu Xingyun. Luas Laut Nether begitu besar sehingga 2 kali lebih besar dari keempat lautan.
Terlebih lagi, di Laut Nether, bukan saja bukan abu-abu, tetapi juga sangat cerah. Melihat itu, air laut di Laut Nether, di bawah pemurnian berat bumi, sangat murni dan memabukkan. Seperti dunia permukaan, ada sumber cahaya besar di Laut Nether. Perbedaannya adalah bahwa sumber cahaya dunia permukaan adalah matahari besar yang menggantung tinggi di langit. Sumber cahaya di Laut Nether berasal dari pusat bumi, dari bola lava raksasa yang memancarkan cahaya dan panas tanpa batas. Dunia kuno, bentuk keseluruhan, seperti telur. Jika dunia permukaan adalah kulit telur, jadi dunia yang berpusat di bumi di mana Laut Nether berada adalah kuning telur. Sebelum memasuki laut dunia bawah, pikirkan Chu Xingyun, yang disebut laut bawah hanya di bawah tanah air yang dalam. Tetapi kenyataannya, ini bukan masalahnya. Jika 4 lautan dunia permukaan adalah jejak air yang tergantung pada lapisan luar kulit telur. Kemudian laut bawah dari dunia yang berpusat di bumi adalah jejak air yang tergantung pada lapisan dalam kulit telur. Laut bawah yang sangat besar benar-benar mengalir ke dinding dalam dunia geosentris. Berdiri di sebuah pulau di bawah laut, kepala Chu Xingyun tidak menghadap ke tanah, tetapi tegak lurus ke tanah dan menuju pusat-pusat bumi. Di tengah-tengah pusat bumi adalah bola lava besar. Berbeda dengan dunia permukaan. Tidak ada bolak-balik antara siang dan malam di Laut Belanda. 365 hari setahun, 12 jam sehari. Di Laut Nether, semua siang hari, dan tidak ada malam. Dari pandangan sekilas, bola lava besar terus-menerus memancarkan panas tanpa batas, menguapkan air laut di lautan hantu, membentuk awan gelap tebal, menutupi seluruh langit di atas lautan hantu. Antara badai hujan dan laut dalam tidak pernah ada hari yang cerah. Yang paling menakutkan adalah suhu laut bawah sangat tinggi karena asap bola cair siang dan malam. Terutama awan gelap di udara, setelah menyerap panas yang cukup, hujan dan tetesannya sangat panas. Ini adalah kehidupan normal, dan saya tidak bisa bertahan di sini. Saya khawatir itu akan dimasak begitu saya masuk. Namun, Chu Xingyun tentu tidak memiliki masalah ini. Belum lagi uap air Baidu. Bahkan jika itu beberapa ribu derajat uap air, saya masih ingin melukainya. Melihat lingkungan yang mengerikan di Laut Nether, Chu Xingyun tersenyum pahit selain pahit. Awalnya, dalam pemikiran Chu Xingyun, laut bawah ini tidak pernah terbuka, jadi, harus ada banyak makhluk aneh di sini. Namun, kenyataan mengatakan pada Chu Xingyun bahwa lingkungan seperti itu, meskipun bukan tidak mungkin bagi makhluk untuk bertahan hidup, itu pasti tidak cocok untuk anak-anak dari makhluk manapun untuk tumbuh di sini. Anak-anak yang lemah dan rapuh itu bisa dimasak oleh suhu tinggi di sini segera setelah mereka lahir, dan tidak ada peluang untuk tumbuh sama sekali. Karena itu, di lautan di bawah lautan ada lautan kematian, di sini, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, meskipun mengetahui hal ini, Chu Xingyun masih memegang secercah harapan dan mulai berpatroli di Laut Belanda, mencoba menemukan jejak tanda-tanda kehidupan. Sangat disayangkan bahwa selama pencarian, Chu Xingyun tidak pernah menemukan jejak kehidupan. Namun, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan ditemukan di sini, Chu Xingyun sangat senang bahwa ia menemukan produk khusus di bawah laut, besi inti bumi. Besi inti ini adalah yang paling spesial, yaitu logam aneh yang terbentuk ketika lava jatuh di bawah laut ketika bola lava meletus secara tidak teratur. Melihat tumpukan besi yang berpusat pada bumi di dasar laut, Chu Xingyun tiba-tiba menjadi bersemangat. Saya tidak peduli mencari tanda-tanda kehidupan, saya mulai menggali dalam jumlah besar dan mencari banyak besi inti. Beberapa orang mungkin berkata, apa perbedaan antara apa yang disebut besi geosentris dan kekhasan Laut Cina Selatan, besi api merah yang dipancarkan oleh gunung berapi aktif? Bukankah letusan gunung berapi yang disebut lava geosentris? Tentu saja tidak, pada kenyataannya, gunung berapi meletus dari magma di lapisan lava di mantel. Bola lava raksasa di Laut Nether adalah inti bumi. Setelah mengumpulkan sejumlah besar inti besi, biji besi inti di dasar laut tidak jarang. Chu Xingyun harus berhenti sementara, tidak lagi mengumpulkan apa yang disebut besi geosentris. Bagaimanapun, laut bawah ini sepenuhnya dimiliki oleh Chu Xingyun. Tidak masalah di mana inti bumi ini ditumpuk. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun terus melakukan perjalanan di sekitar Laut Nether dan benar-benar menjelajahi medan di sini. Laut Nether terletak antara mantel dan inti, tetapi tidak sepenuhnya membungkus inti. Tingkat hitam bawah dan bagian dalam mantel menempati sepertiga dari total area di dalam mantel. Dengan kata lain, sebenarnya ada 2/3 area antara mantel dan inti, yang terhubung satu sama lain. Hanya sepertiga dari daerah tersebut memiliki mezanin, dan apa yang disebut Laut Nether ada di dalam mezanin ini. Setelah menghabiskan lebih dari 3 tahun, Chu Xingyun akhirnya memeriksa seluruh Laut Belanda. Di tengah-tengah Laut Nether, Chu Xingyun menemukan gunung kristal emas. Melihat gunung kristal ini, Chu Xingyun tertawa. Di bawah gunung kristal, apa yang menekan adalah mata laut dari laut bawah. Melalui mata laut ini, ia dapat muncul kapan saja di 4 laut, timur dan barat, utara dan selatan, dan mata laut. Adapun sebaliknya, dari timur, barat, utara, selatan, dan utara ke Laut Nether, itu tergantung pada apakah Chu Xingyun membuka pintu masuk ini.
Selanjutnya, Chu Xingyun tinggal di bawah Gunung Kristal Emas dan menggunakan kristal di gunung untuk memperbaiki Istana Naga Laut Nether. Kristal-kristal ini adalah hal terbaik untuk menyegel kota, dan merupakan keajaiban bawaan yang terkondensasi ketika jalan menyegel laut. Forseas Dragon Palace juga dibangun dengan keajaiban bawaan yang serupa. Ketika ratusan juta tahun yang lalu, suku naga belum menjadi suku tertinggi dari 10.000 klan, pada kenyataannya, di mata timur, selatan, utara dan selatan, dan mata empat laut, mereka disegel oleh Gunung Kristal. Di antara mereka, Laut Cina Timur adalah Qian, Laut Utara Hitam, Laut Cina Selatan Merah, dan Laut Barat Putih. Adapun Laut Nether, yang terletak di tengah, secara alami adalah Gunung Kristal Emas. Kekuatan utama ada di depan Gunung Kristal Kuning Keemasan. Chu Xingyun mengorbankan Yuan Shen, tergantung di atas kepala, dan berkata dengan suara besar, "Demi nama saya, berdirilah di Nether Sea Dragon Palace Dit." Seiring dengan suara Chu Xingyun, serangkaian rune aneh, satu demi satu, keluar dari mulut Yuan Shen Chu Xingyun, dan jatuh ke Gunung Kristal Emas. Saat berikutnya, antara bumi dan gunung-gunung, dunia berubah warna. Perubahan warna ini di dunia lebih mengacu pada dunia di laut bawah. Bahkan, seluruh dunia yang sepi bergetar hebat pada saat ini. Meskipun tidak ada awan gelap di langit, sinar matahari tiba-tiba redup. Seluruh dunia tampak tertutup kabut hitam. Menghadapi pergolakan ini, tidak ada yang tahu mengapa, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun, para senior klan setan dan naga tahu bahwa pasti ada sesuatu yang signifikan antara dunia ini dan dunia, yang terkait dengan makhluk hidup. Oleh karena itu, tingkat tinggi klan iblis dan naga mengeluarkan perintah hampir bersamaan. Pasukan kedua suku mundur ribuan mil dalam satu hari dan memasuki periode kebuntuan, periode damai periode 100.000 tahun. Pada saat yang sama, dalam kekacauan di luar langit, di ruang kacau yang tidak diketahui, naga leluhur besar perlahan membuka matanya. Binokular bersinar, melirik ke arah dunia yang sepi. Zulong berkata, "Ya, saya tidak berharap dia pergi begitu cepat, dia memulai jalannya sendiri." Mengangguk dengan takjub, Zulong perlahan-lahan menutup matanya dan kemudian tidur nyenyak tanpa henti lagi. Belum lagi perubahan di dunia luar. Di depan Chu Xingyun, gunung kristal besar tiba-tiba terbuka. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, gunung kristal besar itu pecah menjadi batu bata kristal yang rapi dan halus dan dengan cepat dibangun menjadi istana naga yang megah dan megah, ditekan di atas mata laut besar. Pada saat yang sama, sensasi di langit naik dari lubuk hati Chu Xingyun. Melihat istana naga yang megah dan megah, Chu Xingyun tahu bahwa ia akan menjadi penguasa istana naga ini dari sekarang sampai masa depan yang tak terbatas. Di laut yang sangat luas, dan luas ini, semua kehidupan akan menjadi budaknya, rakyatnya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Chu Xingyun. Bahkan setelah beberapa tahun, Chu Xingyun meninggal, ia akan tetap menjadi leluhur laut bawah ini. Kehidupan abadi dan kehidupan abadi, adalah leluhur laut bawah ini. Setelah mengambil alih Laut Nether, yang merupakan istana naga di Mediterania, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke udara menuju bola api besar. Bola api besar itu bukanlah matahari, melainkan inti panas di dunia yang berpusat di bumi. Tetapi hal yang sama adalah bahwa inti dan matahari ini memberikan cahaya dan panas untuk satu sisi dunia. Setelah mengambil alih istana naga, seharusnya ada harta istana kota. Mengambil istana naga empat laut sebagai contoh, Zulong memperoleh 4 harta roh bawaan dari mata 4 lautan langit terbuka, manik-manik bumi terbelah, manik-manik buatan, dan manik-manik tak terbatas. Tentu saja, keempat bola ini sekarang jatuh ke tangan Chu Xingyun, dan dengan bantuan Zulong, dunia kecil telah dibuka. Namun, di dalam mata laut di bawah laut, tidak ada harta roh bawaan yang disegel, bahkan tidak ada harta. Namun, meskipun tidak ada harta di mata laut-laut Nether, di atas kubah langit, di dalam inti yang berapi-api, ada harta roh bawaan, panah dewa api. Dalam sesaat berpikir, tubuh Chu Xingyun naik ke langit dan menuju kubah langit, bola api besar melompat melewati. Saat jarak semakin dekat, udara di sekitarnya terdistorsi oleh suhu tinggi yang tak tertandingi. Namun, setelah semua, Chu Xingyun adalah naga air, dan satu set baju besi S1 langsung terkondensasi, dan ia langsung mengisolasi suhu tinggi yang tak tertandingi dari luar. Selama penerbangan, Chu Xingyun terus melakukan shuttle jarak pendek, setiap kali shuttle bisa melintasi jarak puluhan ribu meter. Akhirnya, Chu Xingyun mencapai kubah langit lebih dari 90.000 meter, dan jatuh di permukaan bola lava yang besar. Berdiri di inti bumi, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Dari pandangan sekilas, seluruh inti sebenarnya adalah bola magma yang sangat tebal. Di bawah gaya sentripetal besar, bola magma mempertahankan bentuk bola. Namun secara umum, bola magma ini berada dalam kondisi leleh yang sangat kental. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun memperkuat Xuan Bing, dan kemudian terjun ke bola magma, bergegas menuju pusat bola magma. Mengikuti induksi di dalam hatinya, Chu Xingyun bergegas sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai pusat bumi. Melihat itu, di pusat inti bumi, di ruang merah-merah, panah besar ditampilkan di sana. Perhatikan baik-baik, busur panah ini tidak dipalsukan secara artifisial, bahkan
Jika bukan dari surga, diketahui bahwa ini adalah panah vulkan, dan Chu Xingyun tidak akan berpikir itu panah otomatis. Melihat itu, silinder pendek, tebal, gelap berdiri di tanah. Seluruh silinder memiliki bentuk meruncing, dengan ujung depan yang tipis dan ujung belakang yang tebal, seperti katak berjongkok di tanah. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa sebagai harta roh bawaan, vulkan crossbow ini seharusnya hanya memiliki satu hal yang benar. Tapi pada kenyataannya, panah vulkan ini adalah harta roh bawaan gabungan. Jumlah totalnya adalah 72, yang merupakan angka yang tepat. Ini vulkan crossbow, nama lengkapnya adalah Earth Vulcan Crossbow. Melalui dasar yang tebal dan lebar, kekuatan api tanah yang terkandung di inti bumi diekstraksi, dan panah-panah api tanah yang menakutkan dikeluarkan. Ini adalah kekuatan panah api tanah. Dengan dibukanya Laut Belanda, 72 busur vulkan ini juga telah dibiarkan dan secara resmi lahir. Dengan perubahan hati yang tiba-tiba, Chu Xingyun mengorbankan Yuan Shen dan memasukkan 72 tanda jiwa ke dalam 72 busur api Dewa Bumi. Chu Xingyun mengerutkan kening saat dia melihat masing-masing busur vulkan yang sederhana, pendek, tebal, dan jelek. Sampai sekarang, dia masih belum tahu kekuatan vulkan crossbow ini. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Chu Xingyun tiba-tiba berpikir, panah vulkan, langsung berubah merah menyala. Di bawah tatapan Chu Xingyun, panah dewa api bumi yang tebal dan pendek berjongkok dengan kuat di tanah, terus-menerus menelan dan mengumpulkan api bumi di pusat bumi, di tubuh panah yang tebal akumulasi gila dengan. Segera, panah dewa api bumi yang tebal itu seperti makhluk hidup, tubuhnya membengkak dan seluruh tubuhnya merah dan cerah, seperti jerawat besi merah. Akhirnya, dalam raungan yang keras, bola api bundar yang menyala langsung meletus dari mulut tipis panah vulkan. Panah-panah bundar melesat keluar, langsung menyapu lava geosentris cair, bersiul menuju arah laut bawah. Sulit dikatakan, tetapi sejak vulkan crossbow mulai mengisi daya, hingga peluncuran resmi, hanya ada 9 napas. Dalam deru sengit, panah-panah berapi-api itu ternyata cepat. Seolah bergerak seketika, tanpa menghabiskan waktu sama sekali, itu langsung mencapai langit di atas laut bawah. Di bawah tatapan Chu Xingyun, panah-panah meledak secara akurat di sebuah pulau ribuan kilometer jauhnya. Dalam deru keras, asap hitam besar berbentuk jamur naik ke langit. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengamuk berpusat pada titik pendaratan panah-panah, menyebar dengan panik ke arah sekitarnya. Di mana gelombang kejut berlalu, batu besar, yang sangat keras dan berdiameter ratusan meter, langsung hancur, berubah menjadi bubuk, dan berguling saat gelombang kejut berguling jauh. Di bawah tatapan tertegun Chu Xingyun, panah-panah vulkan crossbow menghantam pulau, yang ribuan kilometer jauhnya, dan seluruh tubuh dibentuk oleh pembentukan terumbu keras. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Setelah terkena panah-panah seperti itu, bahkan Raja Naga Empat Laut tidak bisa menahan beberapa putaran. Namun, ada 72 busur vulkan semacam itu di sini. Ini, yang pasti, di pusat bumi ini, di laut bawah ini, bahkan jika keempat Raja Naga Laut berkumpul bersama, mereka pasti akan dikalahkan. Dalam pujian, Chu Xingyun sangat senang dan sangat kecewa. Syukurlah, dengan 72 busur vulkan ini, keselamatan Laut Nether sama sekali tidak menjadi masalah. Kecuali jika itu adalah keintiman tingkat leluhur, jika tidak. Tidak peduli siapa yang datang, tidak peduli berapa banyak Anda datang, di bawah pemboman 72 busur panah dewa api bumi, berapa banyak yang akan mati. Kecewa karena panah vulkan ini, seperti namanya, harus mengekstrak api tanah sebelum dapat meledak menjadi kekuatan tak terbatas. Begitu meninggalkan inti ini, vulkan crossbow langsung dihapuskan. Tidak ada api untuk diekstraksi, dan vulkan crossbow tidak bisa menembakkan panah-panah sama sekali. Selain itu, dalam pandangan Chu Xingyun, nama panah vulkan ini juga sama sekali tidak benar. Pertama-tama, dari penampilan ini bukan panah otomatis sama sekali, tetapi balada. Kedua, tembakan adalah proyektil bola, bukan panah. Karena itu, panah api bumi ini, tepatnya, harus disebut balista api bumi. Sesuai dengan balista api tanah, itu adalah panah dewa api langit di pengadilan klan iblis. Saya tidak tahu apakah vulkan crossbow ada dalam bentuk ini hari itu, dan haruskah itu disebut Skyfire Crossbow Cannon. Namun, dapat dibayangkan bahwa ada 36 busur panah Sky Vulcan untuk ditekan, dan penjaga pengadilan iblis secara alami solid. Ini juga alasan utama mengapa klan iblis dapat bertahan selama ratusan juta tahun tanpa jatuh. Melihat 72 busur api dewa api bumi, Chu Xingyun merenung sejenak, lalu tertawa. Panah vulkan ini, pada kenyataannya, seperti panah vulkan, ditakdirkan untuk digunakan di lokasi khusus. Bayangkan jika 36 Sky Vulcan Crossbows dapat bergerak dengan bebas dan dapat digunakan kapan saja, di mana saja. Jadi, dari sekarang ke sekarang, di mana naga klan memiliki ruang untuk bertahan hidup. Cukup gunakan 36 busur panah Sky Vulcan untuk membuka jalan sepanjang jalan, Anda dapat langsung menghancurkan klan naga. Oleh karena itu, 72 busur panah dewa api bumi, seperti busur panah 3 dewa api surga, adalah harta yang defensif.
Digunakan untuk pertahanan itu dapat memastikan bahwa base camp sangat mudah dan tidak pernah jatuh. Tapi sama sekali tidak berguna untuk menyerang. 72 balista api bumi ini, begitu mereka meninggalkan inti bumi, langsung menjadi 72 potong besi bekas, yang sama sekali tidak berguna. Dengan perlindungan dari 72 balistas api tanah, para master tingkat Raja Naga juga harus mengawasi angin dan melarikan diri, dan jika mereka berani tinggal sebentar, mereka akan segera terbanting ke sampah. Adapun Kaisar Naga dan Zulong, Chu Xingyun tidak benar-benar memahami kekuatan dan kekuatan tempur mereka, jadi, untuk saat ini tidak mungkin untuk diperkirakan. Selanjutnya, Chu Xingyun tidak pergi kemanapun, tetap di inti bumi, dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki 72 busur api Dewa Api Bumi. Chu Xingyun tahu bahwa itu tidak cukup untuk menguasai Istana Naga sendirian. Hanya dengan memegang 72 bumi busur Dewa Api di tangannya, ia dapat benar-benar memegang laut bawah sepenuhnya di tangannya. Di bawah naungan 72 bumi busur Dewa Api, tidak ada yang berani membuat masalah di laut bawah ini. Seperti pepatah lama, mereka yang mengikuti saya akan makmur dan mereka yang menentang kita akan mati. Di laut bawah ini, Chu Xingyun hanya bisa membunuh semua musuh berdasarkan 72 balistas api tanah. Tidak peduli siapa musuhnya atau berapa banyak, tidak ada perbedaan. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, lebih dari 700 tahun telah berlalu. Selama lebih dari 7 atau 8 tahun, hati Chu Xingyun benar-benar disempurnakan, dan 72 busur api Dewa Bumi benar-benar disempurnakan. Sejauh ini, proyeksi Yuanshan Chu Xingyun telah ditinggalkan dalam 72 busur Dewa Api Bumi. Yang disebut proyeksi Yuanshan adalah untuk menyalin Yuanshan Anda sendiri dan menjadikannya roh dari busur panah Dewa Api 72 Bumi. Mulai saat ini, busur panah Dewa Api 72 Bumi adalah avatar Chu Xingyun. Setelah seseorang mencoba untuk merebut 72 busur Dewa Api Bumi, mereka pertama-tama harus mengalahkan proyeksi Yuanshan Chu Xingyun. Namun, begitu proyeksi Yuanshan dipatahkan, 72 busur Dewa Api Bumi langsung menjadi besi biasa. Akhirnya, Chu Xingyun, duduk selama lebih dari 700 tahun, perlahan membuka matanya. Melihat sekeliling, 72 patung, mengenakan jubah merah dan rambut merah, tampak persis seperti Chu Xingyun, dan mengelilingi Chu Xingyun di tengah dari segala arah. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun perlahan berdiri dan tersenyum dan berkata, "Teman-teman, keamanan laut bawah ini, aku akan menyerahkannya padamu." Dihadapkan dengan kepercayaan Chu Xingyun, 72 avatar membungkuk dan mengepalkan tangan mereka pada saat yang sama, menghadapi penghormatan hormat Chu Xingyun, dan kemudian berubah menjadi tenda merah dan bergabung ke inti bumi. Chu Xingyun mengangguk puas, wajahnya menunjukkan senyum bangga. Pada saat ini, 72 avatar Earth Shadow telah bergabung ke inti bumi dan bergabung dengannya. Sejauh ini, bahkan jika seseorang tahu bahwa ada 72 balistas api tanah, mereka tidak dapat menemukannya. Menurut perintah Chu Xingyun, inti ini benar-benar terlarang. Siapapun yang mencoba mendekati inti bumi, maka 72 panah api Dewa Bumi akan membombardir mereka dengan semua kekuatan mereka sesegera mungkin. Chu Xingyun sangat percaya bahwa, kecuali Zulong, tidak ada orang, benda, atau benda yang dapat melintasi blokade api dari 72 busur panah Dewa Api Bumi dan berhasil mencapai inti bumi ini. 10.000 langkah mundur, bahkan jika mereka tiba di inti. Tempat ini memiliki tenaga nuklir yang sangat besar. Jika Anda ingin menemukan 72 vulkan crossbows, itu lebih berlebihan daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Pada dasarnya, jika Anda ingin mencari 72 busur api Dewa Bumi sadar diri di inti bumi, seperti mencari 72 tetes air laut karakteristik di laut, hampir mungkin. Ada 72 avatar ini. Begitu seseorang membuat masalah di bawah laut, 72 avatar akan secara otomatis menghakimi. Setelah mencapai tingkat tertentu, ia akan menjatuhkan bumi untuk menghukum dan menghancurkan orang-orang, hal-hal, dan hal-hal yang merupakan bencana bagi laut. Dengan cara ini, bahkan jika Dewa Chu Xingyun tidak ada di sini, dia tidak akan kehilangan kekuatan penjaganya. Bahkan jika suatu hari, Chu Xingyun mengakhiri mimpi persidangan, dan setelah kembali ke ratusan juta tahun, avatar ini akan tetap setia di sini. Tidak peduli berapa tahun waktu telah berlalu, atau bagaimana perubahan lautan telah berubah. Laut bawah ini, seperti pengadilan monster dari klan iblis, tidak akan pernah jatuh. Melihat 72 avatar bergabung ke lava inti bumi, Chu Xingyun menghela nafas panjang. 72 avatar ini adalah avatar super yang disempurnakan oleh proyeksi Yuanshan Chu Xingyun sebagai roh-roh dan mengandalkan busur panah Dewa Api Bumi 72. Dengan berlalunya waktu, proyeksi 72 dewa primitif akan terus berkembang dan meningkat. Meskipun kecepatannya sangat lambat, selama waktunya cukup lama, kekuatan mereka juga akan meningkat ke tingkat teror. Ini adalah langkah yang sengaja diatur Chu Xingyun. Tersembunyi di lava geosentris ini, jika Anda berhasil menghindari perang dunia di masa depan, maka Chu Xingyun benar-benar dikembangkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan.
Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.